Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kamandi Sumanda Syafiq EE MACC, AK BKPCA, dan Ibu Diajeng Fitri Wulan SAK MAK, di mana kami di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi SPT BPH Badan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Laboratorium Perpajakan C, yang dimana di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Renat Farid Al-Hakim, dengan NPM terakhir 088. Saya Naufal Diri Mubarok, NPM akhir 083. Jadi di sini kita mulai tutorialnya, itu kita harus impersonating untuk company, lalu pada bagian ini kita pilih SPT, lalu kita buat konsep SPT, dan kita pilih PPH Badan. Dan lanjut, di sini kita menggunakan periode 2027. Dan untuk SPT taburan, jenis SPT-nya adalah normal, lalu kita buat konsep SPT. Lalu di sini kita ubah. Oke, jadi untuk yang pertama kita masuk ke L1, dan di sini kita masuk ke bagian laba rugi, dan sesuai informasi di sini kita ada penjualan domestik sebesar 55 miliar 500 juta. Di sini pengurangan dalam HPP untuk persediaan awal. Di sini ada pembelian 15 juta, 15 miliar juta. Dan eh, ini persediaan akhir 1 miliar 300 juta. Kan laba kontraknya sesuai dengan laporan yaitu 39 miliar 100 juta rupiah. Dan kita masuk ke bagian biaya usaha. Sini yang pertama kita akan menginput beban gaji, yaitu sebesar 29 miliar 700 juta. Dan informasi tambahan yang ada dalam soal di sini, ada informasi tentang koreksi fiskal, yang mana di sini dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat angka pembeli sebesar 350 juta. Lalu eh, checklist untuk mengenai, lalu selanjutnya ada gaji yang lebih. Di sini PKM Badung membangun biaya gaji dan tunjangan sebesar 180 juta, 180 juta. Oke. Jadi di sini ada koreksi fiskal positif. Di sini kita masukkan minus 530 juta. Dan kemudian adalah biaya dulu untuk kepentingan pribadi. Oh, yang selanjutnya adalah biaya transportasi sebesar 3 miliar 600.
Kita lihat apakah ada informasi tentang koreksi fiskalnya. Di sini ada yaitu sebesar 500 juta. Dan semuanya apa ada yang lainnya? Biaya transportasi untuk liburan di luar negeri di sini adalah termasuk aturan sebesar 95 juta. Jadi di sini ada koreksi fiskal positif sebesar 595 juta. Selanjutnya ada biaya sehubungan dengan jasa besar 360 juta. Lihat informasi apakah ada koreksi positif, yaitu di sini ada biaya sewa jasa untuk biaya souvenir karyawan sebesar 80 juta dan maka ada yang lain. Ada dalam fiskal positifnya itu minus 20 juta. Ya, ada sambungan biaya sewa sebesar 850 juta. Dan kita lihat informasi tambahnya ada koreksi. Di sini terdapat yaitu biaya sewa terhadap pengeluaran sewa kendaraan listrik milik yaitu 65 juta. Dan kita cek selanjutnya apakah ada informasi tentang ini lagi. Cuma 65 juta. Selanjutnya adalah biaya pemasaran dan promosi sebesar 500 juta. Dan lihat apakah ada koreksi fiskalnya. Dan di sini dalam biaya pemasaran kalau dapat tanpa daftar nominatif sebesar 30 juta. Dan kita cek di bawah apakah ada yang sama dalam biaya pemasaran. Yaitu di sini pemberian voucher belanja kepada karyawan sebagai insentif promosi sebesar 112. Di sini dalam koleksi dalam buat ini pemasukan 142 juta. Selanjutnya setelah pemasaran di sini ada beban penurunan nilai. Soalnya pendapatan ada sebesar 480 juta. Dari informasinya apakah Anda koreksi tentang penurunan nilai dapat biaya pembayaran SPP sebesar 102 juta. Jadi kita masukkan biaya entertainment sebesar 220 juta. Masukkan koreksinya. Dalam biaya entertainment terdapat jamuan makan dan hiburan klien atau bintang 5 yang nilainya tidak proporsional sebesar 120 juta. Entertainment, kita lalu memasukkan beban dan utang
sebesar 1.300.000.000. Di sini kelompok kami mengasumsikan bahwa penyusutan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Jadi di sini tidak ada koreksi bisa positif ataupun negatifnya. Dan selanjutnya adalah biaya umum dan administrasi sebesar 410 juta. Ada pengeluaran pribadi direktur sebesar 70 juta, dikoreksi positif. Dapat pembayaran SPK dalam biaya administrasi sebesar 5 juta, menjadi 75 juta dalam koreksi fiskal positifnya. Selanjutnya, di sini ada biaya lain-lain, yaitu 180 juta. Isinya, oke, di sini teman-teman ada digunakan untuk membeli beras pada karyawan senilai 60 juta. Dan di sini kita koreksi sebesar 80 juta. Dan di sini ada informasi tambahan yaitu biaya luar pustaka. Jadi di sini informasi yang utama adalah rugi selisih kurs sebesar 80 juta dan sumbangan sebesar 120 juta. Jadi ada informasi mengenai sumbangan, yaitu dalam sumbangan 90 juta disambung bencana nasional banjir, sisanya untuk kegiatan sosial di sekitar perusahaan. Jadi dari 140 juta kita kurangin 90, dan di sini kita mendapatkan fiskal positif yaitu 50 juta karena eh, eh, dalam sumbangan yang dicatat dalam beban perusahaan adalah yang disalurkan kepada lembaga-lembaga yang sudah terdaftar. Oke, kita simpan. Dan di sini kita bisa mendapatkan laba rugi sebelum pajaknya adalah 1.250 juta rupiah. Oke, next kita di sini akan melanjutkan mengisi laporan keuangan. Yang pertama itu ada kas sebesar 850 juta. Selanjutnya bank, karena di sini nggak ada, jadi kita satukan. Besar 1.950 juta. Next, piutang usaha sebesar 420 juta. Selanjutnya persediaan sebesar 980 juta. Selanjutnya peralatan, karena di sini tidak ada, jadi kita masukkan ke aset tetap lainnya sebesar 1.200.000.000. Lanjut kendaraan, karena di sini tidak ada, jadi kita masukkan juga ke aset tetap lainnya
sebesar 1.300.000.000. Totalnya 2.500.000.000. Selanjutnya gedung sebesar 10.500.000.000. Selanjutnya mesin sebesar 2.200.000.000 karena tidak ada juga kita masukkan ke aset tetap lainnya. Totalnya 4.700.000.000. Lalu dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.700.000.000. Lalu peralatan, karena di sini tidak ada peralatan, jadi kita masukkan ke aset tidak lancar lainnya sebesar 1.200.000.000. Selanjutnya kendaraan masuk ke aset tidak lancar lainnya juga. Dan 2.500.000.000. Ini gedung sebesar 10.500.000.000. Selanjutnya mesin karena tidak ada, masukkan juga ke aset tidak lancar lainnya. Ditambah 2.200.000.000. Hasilnya 4.700.000.000. Selanjutnya utang gaji karena di sini tidak ada, jadi kita masukkan ke liabilitas jangka pendek lainnya sebesar 1.500.000.000. Next ada utang bank sebesar 7.900.000.000. Selanjutnya ekuitas modal saham 5.600.000.000. Selanjutnya laba tahun berjalan dikurangi rugi fiskal tahun lalu. Jadi 1 miliar dikurang 150.000.000. Hasilnya 850.000.000.
Selanjutnya kita lanjut ke L2. Wah, sudah tambah data. Tambah data ya? Banyak banget card-nya anjing. Aman, kan gue ngedit bro. Di sini kita akan mengisi daftar pemegang saham. Kita tambah data, apa namanya? BWP, lalu alamat, selanjutnya jabatan, modalnya sebesar 5.600.000.000. Dengan persentase 50%. Simpan. Next, selanjutnya, isi namanya. NPWP, alamat, jabatannya sebagai komisaris. Beli setor besar 5.600.000.000 dengan persentase 30%. Next, masukkan namanya, NPWP, alamat, jabatannya sebagai komisaris. Modalnya 5.600.000.000. Persentase 20%, hasilnya 1.120.000.000. Jadi setelah kita mengisi L1, L2, dan L3, di sini kita masuk kepada menu induk, dan di sini kita memilih metode pembukaan, yaitu metode pencatatan. Lalu kita masukkan pada, di sini pada perhitungan PPh setelah dilakukan fiskal, yaitu penghasilan untuk fiskalnya adalah
3.064.000.000 dan tidak ada fasilitas pajak jadi tetap dan penghasilan tanpa pajaknya adalah 3.064.000.000 rupiah. Lalu pada tarif pajak kita masukkan eh, pasal 17 ayat 1 dengan tarif 22%. Di sini PPh terutangnya adalah 674.080.000 rupiah dan di sini pengurang PPh terutang kita sudah masukkan yang itu 24.600.000. Lalu pada angsuran PPh pasal 25 di sini ada informasi tentang eh, PT Abadi membayar PPh 25 setahun senilai 180 juta. Cek. Di sini ada informasi yang tertinggal, yaitu tentang fasilitas yang dimana di sini terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan seperti informasi nomor 15, yaitu sebesar 150 juta. Jadi kita ini masukkannya dan masukkan 150 juta. Dan kita scroll ke bawah dan ke bagian bawah. Di sini kita memasukkan laporan keuangannya dan kita ke bawah. Lalu pada pernyataan kita checklist. Lalu di sini jabatan adalah direktur dan di sini kita bayar dan lapor. SPT sudah dilaporkan. Lalu di sini kita akan karena belum dibayar, di sini kita akan melakukan pembayaran. Ini bagian pembayar dan kita bayar. Lalu selanjutnya kita masuk ke untuk ini SPT telah dilaporkan sesuai dengan informasi-informasi. Demikian adalah tutorial pengisian SPT PPh Padan dari Komomi. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton tutorial ini dan terima kasih kepada Bapak Kamandi dan Ibu Diajen yang telah mengaku mata kuliah laboratorium perpajakan selama 1 semester ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.